Hello guys, welcome to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Law. Film ini berkisah tentang usaha seorang gadis untuk menangkap para penjahat yang memperkosa dirinya. Usaha ini tidak mudah guys, karena gadis tersebut justru dianggap halu dan gimmick yang tujuannya hanya untuk pansos semata. Kok bisa? Nah, makanya guys, simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana seorang gadis menghentikan sebuah mobil dan meminta pertolongan. Gadis ini bernama Nandini. Nandini meminta bantuan kepada pemilik mobil untuk membawanya ke kantor polisi. Setibanya di sana, Nandini melaporkan bahwa ia baru saja diperkosa oleh 3 penjahat. Alih-alih menanggapi laporan, sang polisi malah menyalahkan Nandini karena dianggap keluar terlalu larut malam. Sejurus kemudian, ayah Nandini juga datang ke kantor polisi guys. Ia malah meminta anaknya agar segera pulang dan jangan melaporkan kasus tersebut. Namun Nandini menolak. Ia ingin membela dirinya dengan memenangkan kasus tersebut karena ia adalah seorang sarjana hukum. Jadi ia ingin menuntut kebenaran dan menegakkan keadilan. Nandini kemudian membawa para polisi ke TKP. Saat bertanya tentang kronologi kejadian, sang polisi terlihat sangat menjengkelkan guys. Ia sering tertawa dan kurang serius, seakan menganggap bahwa kasus yang terjadi hanyalah rekaan Nandini semata. Setelahnya Nandini diantar pulang ke rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumah, seseorang memukulnya dari belakang hingga pingsan. Ketika terbangun, Nandini menyadari dirinya sudah terlalu lama tidur dan melewatkan 1 hari di mana ia harus tes medis untuk visum kasus pemerkosaan yang menimpa dirinya. Ternyata ayah Nandini membiusnya yang membuat ia tertidur dan melewatkan tes visum guys. Ayahnya juga menyuap polisi agar anaknya tersebut tidak mendapatkan tes visumnya. Nandini tidak mau menyerah, ia tetap ngotot ingin divisum. Akhirnya Nandini dites, namun karena waktunya yang telah lewat 2 hari kejadian, membuat hasil visumnya menjadi negatif dan Nandini semakin sulit buat membuktikan kasusnya. Suatu hari Nandini bertemu kembali dengan 3 pemuda yang memperkosanya. Ia mencoba mengejar mereka, namun gagal. Ia juga tidak ingat plat kendaraan para penjahat. Karena usahanya buat menemukan pelaku gagal, Nandini berinisiatif untuk membuat video di sosial media bahwa ia diperkosa oleh 3 penjahat dan ia tidak akan menyerah dalam menemukan pelakunya. Video tersebut akhirnya viral guys dan banyak orang yang mendukung Nandini untuk mendapatkan keadilannya. Nandini dan para pendukungnya kemudian mendatangi Komisi Perlindungan Wanita buat melapor kasusnya karena dianggap polisi tidak serius menangani hal itu. Berkat bantuan komisioner, kasus Nandini pun dilanjutkan ke bagian kriminal guys dan menyita perhatian publik. Kasus ini kemudian ditangani oleh seorang polisi yang terkenal ikhlas, penuh loyalitas dan integritas yang bernama Brahma. Brahma bergerak cepat guys, ia langsung menuju ke TKP. Nandini mengatakan bahwa mobilnya mogok malam itu dan ia meminta bantuan 3 pemuda. Ia juga membawa polisi Brahma ke tempat di mana ponselnya dibuang oleh para penjahat. Ternyata ponsel Nandini kemudian diambil oleh sang pemilik toko dan memberikan HP tersebut kepada anak lelakinya. Nah, dari kesaksian pemilik toko, diketahui jika mobil pelaku berwarna perak dan ada stiker monster di belakangnya. Guys, Brahma adalah polisi yang cerdas. Berkat kecerdasannya, ia berhasil mendeteksi para pelaku. Lengkap dengan 11 barang bukti. Dari hasil investigasinya, Brahma kemudian mendapatkan 3 nama tersangka, yaitu Kamales, Bunti, dan Bandari. Ternyata tersangka yang bernama Kamales adalah putra seorang menteri guys. Nah, karena Kamales anak menteri, polisi tentu di bawah tekanan politik dalam menangani kasus ini. Tapi yang namanya polisi Brahma, ia tidak gentar sedikit pun. Malam itu Kamales CS berhasil diringkus. Saat melihat ketiga tersangka, Nandini terlihat sangat ketakutan. Namun ia mengamini bahwa mereka bertigalah yang memperkosanya. Setelah ketiga penjahat ditahan di kantor polisi, beberapa orang mendatangi rumah Nandini agar ia membatalkan tuntutannya. Jika tidak, mereka mengancam akan membunuh ayah Nandini. Kepala polisi juga meminta Brahma agar menghentikan kasus ini setelah ia mendapatkan telepon dari sang menteri. Namun polisi Brahma enggan untuk berhenti. Saat bertemu dengan Nandini, Brahma menanyakan apakah ia akan terus melanjutkan kasus ini mengingat lawan yang dihadapi adalah anak sang menteri guys. Namun Nandini menjawab dengan penuh kepastian. Ia percaya kebenaran akan ditemukan. Dan ia juga meyakini bahwa keadilan harus ditegakkan. Jadi Nandini tidak akan pernah mundur.
Ayah Kamales yang merupakan seorang menteri kemudian menyewa pengacara handal bernama Syam. Syam adalah pengacara terkenal yang selalu memenangi kasusnya guys. Namun sayang ia sangat matre. Suatu pagi ayah Nandini terlihat sibuk membuatkan sarapan. Nah dari adegan ini dapat disimpulkan bahwa ibu Nandini sudah lama tiada guys. Dan alasan ayahnya meminta Nandini agar tidak melaporkan kasus pemerkosaan di awal film adalah karena ayahnya tahu dengan siapa Nandini akan berurusan. Tetapi setelah melihat kegigihan putrinya ini untuk membela kasus dan menemukan kebenaran, sang ayah pun akhirnya mulai mendukungnya. Sidang pertama pun digelar. Dalam sidang ini Nandini bertindak selaku korban sekaligus jaksa penuntut. Dan ini adalah kasus perdananya. Pengacara handal Syam memulai pernyataannya dengan mengatakan bahwa tersangka tidak layak untuk ditahan karena mereka belum terbukti bersalah. Dan hakim pun mengabulkan permohonan tersebut. Setelah sidang usai, Syam seakan mengancam Nandini agar ia menghentikan kasusnya. Suatu malam, Nandini dibuntuti oleh 3 pelaku yang dibebaskan tadi guys. Nandini memilih untuk menghentikan mobilnya di sudut kampus yang sepi. Ketiga pelaku ini pun ingin menghabisinya, namun ternyata Nandini berhasil ditolong oleh banyak orang. Karena saat Nandini dikejar oleh pelaku, ia segera melakukan tayangan live di Facebook. Dan orang-orang mengetahui itu. Kamales dan teman-temannya dikejar massa, beruntung ia selamat dari kejadian itu. Saat hakim menyaksikan video live Facebook Nandini di persidangan, hakim pun akhirnya memutuskan untuk menahan kembali ketiga pelaku tadi guys. Karena dianggap membahayakan jika tidak ditahan. Guys, perlu dicatat jika para pelaku tidak ingat bahwa mereka pernah memperkosa Nandini. Dan menurut polisi Brahma, ada 2 kemungkinan untuk itu. Pertama, pelaku sedang mabuk atau mungkin karena ia sudah terlalu banyak menghancurkan kehidupan para gadis. Dan kemungkinan kedua adalah pemerkosaan itu belum terjadi. Saat di pengadilan, pengacara Syam menuduh Nandini membuat sebuah kasus palsu hanya demi publisitas semata. Laporan visum mengatakan bahwa Nandini negatif dan pengacara meminta kasus ini dibatalkan. Sesaat sebelum hakim membuat putusan, Nandini meminta agar sidang dihentikan sementara karena ia belum makan sedari pagi. Ketika sidang dilanjutkan, Kamales bersaksi tentang apa yang ia dan teman-temannya lakukan malam itu. Menurutnya mereka sedang berpesta bersama seorang gadis bernama Mohini. Dan setelahnya mereka pingsan. Setelah itu mereka terbangun keesokan harinya pukul 4 sore. Nandini membantah. Ia mengatakan Kamales dan teman-temannya mengakhiri pesta dengan Mohini pukul 10 malam. Kemudian setelahnya mereka menculik Nandini dan semua itu terekam jelas di CCTV guys. Guys, Nandini memiliki seorang sahabat yang bernama Dasmi. Dan mereka adalah teman yang sangat akrab. Ayah Dasmi yang bernama Jagdish sangat baik dengan Nandini. Ia sudah menganggap Nandini seperti keluarganya sendiri. Nandini pernah kehilangan seorang adik guys. Makanya ia merasa jika Dasmi baginya seperti saudaranya sendiri. Sidang kembali berlanjut. Kali ini Nandini menghadirkan saksi kunci yang bernama Dr. Vimala. Ia adalah dokter forensik yang melakukan tes medis terhadap Nandini tepat di malam kejadian. Syam memprotes tentang laporan medis itu karena menurutnya itu tidak sesuai prosedur. Namun Vimala berkelit. Ia mengatakan ia terpaksa melakukan itu mengingat kondisi darurat di mana Nandini datang dengan pakaian yang sobek dan tubuh yang penuh luka. Dari kesaksian Vimala, Nandini memang diperkosa malam itu guys. Karena dokter Vimala menyimpan semua bukti dari kejadian tersebut di laboratoriumnya. Pubic hair, victim ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದಂತ ಚರ್ಮದ ಪೀಸ್ಗಳು. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Apakah benar Nandini diperkosa oleh Kamales dan teman-temannya? Jika demikian, kenapa Kamales dan teman-temannya tidak mengingat kejadian ini? Dan jika memang Nandini tidak diperkosa, kenapa ia harus merekayasa kasus ini sedemikian rupa sehingga terkesan justru mempermalukan dirinya? Well, let's find out. Guys, saat dokter Vimala bersaksi, ia memberikan bukti bahwa Kamales dan teman-temannya memang melakukan pemerkosaan terhadap Nandini. Namun polisi Brahma mengetahui bahwa kasus ini hanyalah rekayasa Nandini dan ia mendatangi rumah Pak Menteri.
Brahma mengatakan ia mau bersaksi jika kasus Nandini ini palsu, asalkan ia diberikan rupiah yang banyak guys. Waduh, hanya ternyata karena rupiah, ikhlas, loyalitas, integritas dari seorang Brahma ternyata luntur guys. Brahma kemudian mengajak Nandini ke suatu tempat yang kece badai pemandangannya. Di sini Brahma membongkar semuanya. Menurutnya, Nandini merekayasa kasus pemerkosaan itu. Ia meminta bantuan teman-temannya untuk membuat Kamales pingsan malam itu. Kemudian menyamarkan seseorang dengan tato dan perawakan yang menyerupai Kamales dan teman-temannya. Nandini kemudian mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Ia mengatakan bahwa ia memang melakukan semua yang disebutkan Brahma. Ia juga menambahkan bahwa Dasmi sahabatnya meninggal karena diperkosa oleh Kamales dan teman-temannya itu. Ayah Dasmi yang bernama Jagdish berusaha untuk memperjuangkan kasus anaknya. Namun Kamales CS malah menghancurkan semua barang bukti dan bahkan mereka membunuh Jagdish dan membuatnya seakan-akan ia bunuh diri. Untuk inilah Nandini membalas dendam kepada Kamales CS dengan merekayasa kasus pemerkosaan palsu. Saat Nandini menjelaskan semua kebenarannya, Brahma malah merekam percakapan itu. Nandini sangat kecewa akan tindakan Brahma guys. Ia merasa dihianati oleh orang yang sangat ia percaya. Mengetahui pengkhianatan ini, ayah Nandini memutuskan untuk turun tangan dan menghabisi sendiri polisi Brahma. Namun, Nandini mengatakan bahwa ini adalah pertarungannya sendiri dan ia tidak ingin mengorbankan orang lain. Guys, persidangan pun berlanjut kembali. Pengacara Syam menghadirkan saksi kunci yaitu seorang polisi Brahma. Jujur aku yakin ini pasti ada twist ending yang akan membuat kita tercengang. Dimana Nandini menang di persidangan guys. Tapi aku pribadi blank. Kejutan seperti apa yang akan diberikan oleh film ini di endingnya. Dan ternyata boom. Saat polisi Brahma yang penuh integritas bersaksi untuk Syam, Nandini mengeluarkan sepucuk pistol dari tasnya. Ia bersiap-siap untuk menembak Brahma. Namun secara mengejutkan Brahma bersaksi bahwa Kamales dan teman-temannya memang melakukan pemerkosaan terhadap Nandini. Bahkan polisi Brahma menambahkan bukti-bukti lain yang memberatkan Kamales dan teman-temannya itu. Pengacara Syam terkejut akan hal ini. Ketika sidang dijeda, Nandini mengucapkan terima kasih kepada Brahma dan Brahma mengatakan bahwa ia melakukan itu karena ia menghargai niat mulia Nandini untuk mencari keadilan bagi Dasmi dan orang tuanya. Guys, film ini ditutup dengan adegan di mana hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap ketiga pelaku karena didakwa melakukan pemerkosaan dan percobaan pembunuhan dan film pun berakhir.